Diingatkan, kita langsung mulai aja ya, kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada siang hari ini. Oleh kemurahan-Mu, kami boleh bertemu dalam uh, komsel Zoom, belajar firman Tuhan secara sederhana ini Tuhan. Kiranya apa yang kami pelajari boleh jadi berkat bagi kami, boleh memberikan manfaat yang baik bagi kehidupan kami, iman kami dikuatkan, dan kehidupan kami, hati kami diperbarui, kehidupan kami pun diubahkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sebentar. Iya, sudah makan pagi semua ini, Niko dan Elva. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Nganu, Niko enggak beres-beres rumah lagi. Sudah. Tinggal nyikat kamar mandi sih, Pak. Oh, baik. Hari ini kita akan masuk di pembelajaran Buah Roh seri yang ketujuh, yaitu kesetiaan. Dasarnya tetap dari Galatia 5 ayat 22. Saya bacakan di sini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Kita sudah masuk di poin yang ketujuh. Kalau yang lalu kita belajar mengenai kebaikan, bahwa setiap orang itu merindukan punya teman yang baik, punya orang yang baik, dan juga dirinya sendiri baik bagi orang lain. Sekarang kita belajar mengenai kesetiaan. Apa itu kesetiaan? Sekali lagi kita buah roh ini kita ungkap satu persatu supaya menjadi berkat bagi kita. Karena kalau cuma disebutkan secara sekilas, karena ada 9, tentu kita tidak akan pernah mengerti manfaatnya. Jadi hari ini kita masuk dalam pembelajaran mengenai kesetiaan. Apa itu kesetiaan? Di sini kesetiaan saya tuliskan sebagai sikap hati yang tidak berubah dan tidak mudah goyah dari sejak awal hingga saat ini, bahkan selamanya. Sekali lagi, kesetiaan apa? Sikap hati yang tidak berubah dan tidak mudah goyah dari sejak awal sampai sekarang. Kalau seseorang ikut Tuhan, dia akan tetap mengikut Tuhan Yesus. Dari awal ikut Tuhan Yesus, sampai sekarang tetap ikut Tuhan Yesus, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau kalian mengasihi orang tua, mengasihi papa dan mama, dari awal mengasihi mereka, mengasihi orang tua, bahkan sampai sekarang dan selamanya pasti akan tetap mengasihi orang tua. Apapun kondisi orang tua tetap mengasihi. Kemudian ada sekarang istilah kalau kalian tahu eh, NKRI harga mati. Artinya apa? Sekali cinta pada bangsa dan negara, akan tetap cinta pada bangsa dan negara. Karena kita dilahirkan di Indonesia, ya kita harus mencintai Indonesia. Sekali cinta pada bangsa dan negara, akan tetap cinta pada bangsa dan negara untuk selama-lamanya. Jadi kesetiaan secara umum, kita setia pada Tuhan, setia pada keluarga, kemudian setia pada bangsa dan negara. Ini secara umum. Orang bisa setia pada Tuhan, pada bangsa dan negara, bisa setia pada gereja, bisa setia pada sekolah, lembaga, pekerjaan, atau kalau sudah menikah ya setia pada pernikahan, setia pada pertemanan. Orang yang setia ditunjukkan dengan sikap patuh, mengabdi, dan taat dimanapun dia ditempatkan. Jadi kesetiaan itu sikap hati yang tidak berubah dari sejak dulu sampai sekarang dan bahkan sampai selama. Itu adalah kesetiaan. Sekarang kita belajar kebenaran tentang kesetiaan. Yang pertama, kesetiaan juga sifat dari Tuhan Yesus. Minta tolong Nelva baca 2 Timotius 2 ayat 13. 2 Timotius 2 ayat 13. Silakan dibuka Nelva, dibaca 2 Timotius 2. Sebentar, Pak. Ya, apa-apa.
2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ya, jadi ayat ini berkata bahwa Tuhan itu setia. Dia tidak bisa, kenapa? Karena dia tidak bisa menyangkal dirinya bahwa dia adalah Tuhan yang setia, punya sifat yang setia. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Tapi kesetiaan ini bukan berarti Tuhan itu mengabdi atau patuh pada seseorang atau lembaga. Tidak. Kesetiaan Tuhan itu artinya bahwa dia itu mengasihi kita selama-lamanya. Kalau dulu dia mengasihi kita, sekarang dia mengasihi. Bahkan pada waktu nantinya pun dia akan tetap mengasihi kita. Sekalipun kita berdosa, sekalipun kita jatuh, sekalipun kita berbuat salah, Tuhan tetap mengasihi kita. Itu adalah kesetiaan Tuhan yang tidak bisa diingkari. Ketika Tuhan menyatakan bahwa dia mengasihi kita, maka pernyataan itu berlaku sekali untuk selama-lamanya. Dia tidak akan mencabut kasih sayangnya dari hidup kita. Dia akan tetap mengasihi kita. Sekalipun kita sering menyakiti hati Tuhan, sekalipun kita berdosa, dia tetap menyayangi kita. Itulah yang dimaksud dengan kesetiaan Tuhan yang tanpa batas dan tidak bisa diperkirakan. Kalau kita sebagai manusia, ya orang yang menyakiti kita akan cenderung untuk menolak dia, meninggalkan, membenci, atau tidak mau lagi dekat-dekat. Tapi Tuhan itu setia. Ketika kita menyakiti Tuhan, jauh dari dia, dia tetap setia. Mengapa? Karena itu sudah sifatnya Tuhan. Karena itu sudah bagian dari pribadi. Dia tidak bisa menyangkal diri. Ketika mungkin saja diarahkan, oh Tuhan, dia ini sudah salah, berbuat dosa. Mengapa engkau mengasihi? Jangan dikasih lagi. Dia akan berkata, oh tidak bisa. Saya sudah terikat janji bahwa saya mengasihi Niko dari awal sampai sekarang. Karena firman Tuhan sudah mengatakan bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia. Jadi Tuhan mengasihi kita. Ayat ini kan akan populer di bulan Desember. Waktu Natal ini, Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Jadi kasih Allah itu besar sekali. Jadi dia setia, tidak bisa diingkari. Dia tetap menerima kita, menyayangi kita, sebagaimana awal Tuhan mengenal kita sampai saat ini. Seperti yang firman Tuhan sampaikan. Jadi kesetiaan itu sifat dari Tuhan Yesus sendiri. Yang tidak bisa berubah, yang tidak bisa disangkal. Ini adalah kesetiaan. Kalau orang menjauh dari Tuhan sekalipun, Tuhan tetap mengasihi. Nunggu sampai orang itu balik kepada Tuhan. Kalau kalian tahu perumpamaan anak yang hilang, bapaknya itu tetap mengasihi anak tersebut. Bapaknya itu tetap nunggu sampai kapan anak itu kembali kepada Tuhan. Jadi tetap mengasihi. Poin yang kedua, jadi poin pertama, kesetiaan itu sifat dari Tuhan Yesus juga. Yang kedua, bahwa sulit sekali menemukan orang yang setia. Tak tolong Niko dibaca Amsal 20 ayat 6. Amsal 20 ayat 6. Ya. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Ya. Firman Tuhan sudah memperkirakan, sudah meramalkan, sudah menubuatkan, sudah menduga dari sejak dulu bahwa menemukan orang baik itu mudah, tapi cari orang yang setia sangat sulit. Kita yang lalu belajar tentang kebaikan, kita bisa menemukan banyak orang yang baik, menolong kita, kita pun juga bisa menolong orang lain, memberikan sesuatu. Banyak orang yang baik. Tapi mencari orang yang setia terlalu sulit. Mengapa? Karena orang cenderung mencari keuntungan diri sendiri, egois, dan merasa dirinya paling benar dari orang lain. Orang yang setia tahu apa yang harus dikatakan dan apa yang harus dia tidak bicarakan. Dia tahu kapan harus ngomong sesuatu, kapan harus ditahan. Orang yang setia tahu bagaimana berbuat yang terbaik dan tidak menikam dari belakang. Kalau kalian tahu ada istilah menikam dari belakang, itu menjebak seseorang atau berlaku jahat pada orang yang sudah berbuat.
Belakangan ini banyak orang yang menikam dari belakang, yaitu menjatuhkan orang lain yang sudah menolong, menghancurkan lembaga yang melindungi, atau bahkan meninggalkan Tuhan yang sudah mengasihi. Kalau mungkin ada contoh di keluarga atau di teman atau siapa, ada banyak orang meninggalkan Tuhan, mungkin karena pernikahan, karena eh, kedudukan, demi mendapatkan kedudukan yang baik, meninggalkan Tuhan Yesus. Tidak setia. Atau menghancurkan lembaga yang melindunginya, sudah bekerja di satu tempat, ternyata meninggalkan. Atau sudah ditolong, ternyata malah berbuat yang jahat. Contoh kesetiaan yang diperlukan, di sini saya tuliskan, setia pada Tuhan, yaitu apa? Tidak kehilangan waktu untuk berdoa dan baca firman Tuhan secara pribadi. Saya tetap anjurkan, baca firman Tuhan secara pribadi, merenungkan firman Tuhan. Ya meskipun mungkin 5 menit, 7 menit, sediakan waktu untuk Tuhan, berdoa buat keluarga. Jadi kita merenungkan, kita menyediakan diri untuk datang pada Tuhan setiap hari. Ya mungkin ketika kalian belum berangkat ke sekolah, pagi-pagi, berdoa untuk keluarga, terus baca firman Tuhan. Yang saya kirim itu paling 5 menit itu sudah selesai. Tapi ditambah berdoa, memuji Tuhan kalau perlu. Kita tidak kehilangan waktu untuk itu. Kemudian yang kedua, setia pada keluarga. Bagaimana setia pada keluarga? Tidak meninggalkan keluarga yang sudah memberikan kasih sayang. Kalau dimarahi orang tua, tidak sedikit-sedikit minggat atau meninggalkan rumah. Pernah enggak? Atau mungkin pernah tahu. Ketika dimarahi, meninggalkan rumah. Membuat sedih orang tua. Kumpul dengan teman-teman yang salah. Yang ketiga, setia pada pekerjaan. Tidak menjelekkan tempat dia bekerja saat ini. Karena masih mendapatkan uang atau gaji dari tempat itu. Banyak orang yang sudah bekerja, itu gosip dengan teman-temannya yang lain, menjelekkan tempat dia bekerja. Oh, gak enak tempat saya. Sudah gajinya kecil, banyak tekanan. Wah, saya begini-begini. Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Karena dia masih dapat uang atau gaji dari tempat itu. Dia masih dapat nafkah dari tempat pekerjaan. Setia pada pekerjaan. Setia pada sekolah. Bagaimana caranya? Kalian mematuhi tata tertib yang berlaku. Tidak terlambat. Pakai pakaian yang sesuai dengan harinya. Izin pada guru kalau mau keluar dari kelas atau melakukan sesuatu. Kalau tidak masuk, juga menyiapkan izin yang baik. Dan juga mengerjakan yang menjadi tugasnya. Sebagai siswa, kadang-kadang kalian dapat tugas mengerjakan pekerjaan rumah atau mengerjakan sesuatu di sekolah, proyek atau apapun. Kerjakan yang jadi tugasnya. Itu adalah bukti setia pada sekolah. Kadang-kadang ada yang masih ngomel, ngerjakan lagi, capek, aduh pikiranku, gak kuat, keluar uang lagi, dan sebagainya. Dan belajar untuk setia, dimanapun ditempatkan. Setia pada gereja, bagaimana caranya? Tidak mudah pindah gereja hanya karena fasilitas. Oh, di sana gerejanya itu AC, di sana full band atau daya tarik tertentu. Oh, di sana pembicaranya hebat, di sana banyak artisnya yang kesaksian dan sebagainya. Pindah gereja, di sana enak, kayak hiburannya itu kayak tempat hiburan kalau nyanyi. Pindah, terus ke sana lagi, pindah ke tempat yang lain lagi. Itu tidak setia. Dan juga setia pada teman dengan cara tidak menjatuhkan teman kita di mata orang lain. Berapa sering kita dengan mudah ditanya, bagaimana dia? Nah, wah, dia itu anaknya begini, begini. Dia itu begini, begini. Ya, kita mudah sekali menjelekkan orang lain. Nah, hal-hal seperti itu kita hindari. Belajar untuk setia. Karena apa? Sekali lagi, menemukan orang yang setia itu sulit sekali. Lebih mudah menemukan orang lain. Belajar untuk setia. Di masa-masa sekarang, mencari orang yang setia itu sangat susah. Karena kebanyakan orang hanya mengejar materi, sehingga tidak mudah untuk setia. Kalau bekerja masih ya kerja 1 bulan, di tempat lain tahu, oh di sana lebih enak gajinya, pindah lagi. Ketika pindah, oh di tempat yang lain lagi menawarkan gaji lebih tinggi, pindah lagi. Akhirnya tidak bisa bekerja.
Karena melamar yang berikutnya tidak diterima, kembali ke tempat yang lama tidak bisa. Kebenaran yang ketiga tentang setia. Kita belajar setia pada perkara yang kecil. Melva minta tolong Lukas 16 ayat 10. Ada ayat yang terkenal juga. Lukas 16 Lukas ayat 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ya, firman Tuhan mengajarkan untuk kita setia dalam perkara yang kecil. Hal-hal yang kecil, yang sederhana, yang remeh. Kita harus setia. Ketika kita setia dalam perkara yang kecil, percayalah, Tuhan akan memberikan kita kepercayaan yang besar. Jadi yang dimaksud perkara-perkara besar itu kepercayaan yang besar. Dan perkara-perkara kecil itu apa? Hal-hal yang kecil, yang remeh, yang menurut kita nggak terlalu penting. Tapi ternyata kita harus melakukan. Apa contoh setia pada perkara kecil? Bangun pagi sendiri dan merapikan tempat tidur. Siapa yang masih dibangunkan orang tua? Belajar itu bangun pagi sendiri. Kalau sudah bangun, tempat tidurnya dirapikan. Setiap perkara kecil yang lain bagaimana? Tidak membuang sampah sembarangan. Betapa sering orang-orang, anak-anak muda, habis makan, dia buang sembarangan. Plastik atau bungkus tempat makan. Saya seringkali kalau uh, habis makan sesuatu, ada bungkus, tapi tidak menemukan tempat sampah, saya simpan dulu. Dan baru kalau menemukan tempat sampah, baru saya buang di tempat. Setia yang lain datang tepat waktu sesuai yang dijanjikan. Janjian misalkan jam 7, ya tidak terlambat. Terlambat mungkin ya toleransi 1-2 menit. Pokoknya tidak terlambat, datang sesuai yang dijanjikan. Ke gereja ibadahnya jam 3, ya datang sesuai jam itu. Bahkan sebelum jamnya sudah siap. Mematuhi aturan lalu lintas, itu juga setia pada perkara kecil. Jangan ketika lampu merah diteruskan. Eh, Kemana-mana juga pakai helm dan sebagainya. Contoh setia pada perkara kecil, memberikan tempat duduk pada orang yang lebih. Kita duduk, ternyata di tempat umum ada orang yang lebih tua, tidak dapat tempat, dia berdiri, kita berikan. Dan juga kesetiaan dalam perkara kecil yang lain apa? Ini yang jarang terjadi. Berbicara sambil menghadap muka orang yang diajak bicara. Seringkali kita diajak bicara, main HP sendiri. Ya, kita harus belajar menghargai orang lain. Kita tatap muka orang yang kita ajak bicara. Dan hal yang lain apa? Memberi dengan tangan yang baik. Kita diajar untuk memberi dengan tangan kanan ketika memberi sesuatu. Kecuali kalau kalian memang ada yang tidak, ya itu lain lagi. Saya belajar memberi dengan tangan yang baik dan menyampaikan sesuatu. Saya ini guru, kalau di kelas saya sering melihat seorang anak kalau memberikan sesuatu pada temannya, misalkan ada temannya pinjam tip X, pinjam pulpen atau apapun, dengan cara dilempar. Nah itu saya tegur, berikan pada temannya atau yang butuh datang ke temannya. Mengapa? Menghindari kesalahpahaman. Ketika dilempar, jatuh, rusak, siapa yang disalahkan? Karena itu belajar untuk setia dan perkara kecil, kasihkan. Atau yang pinjam ini yang datang, saya pinjam direct. Ketika kita bisa setia pada perkara yang kecil, percayalah, Tuhan akan memberikan pada kita tanggung jawab atau kepercayaan yang besar. Tiba-tiba mungkin Niko atau Nelva menjadi pemimpin di kelas, dipercaya menjadi pemimpin kelompok. Mengapa? Oh, karena dia ini anaknya setia. Dia itu bisa bertanggung jawab dengan baik. Kita akan dipercaya. Percaya dia. Terus kalau dikasih tanggung jawab keuangan, bisa mengelola dengan. Kemudian yang poin berikutnya, setia dalam hal apa? Mempertahankan iman. Tak tolong Niko, Wahyu 2 ayat 10. Wahyu pasal 2 ayat 10. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicoba dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati,
dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ya, salah satu bentuk kesetiaan yang paling berat dalam kehidupan sekarang ini yaitu apa? Mempertahankan iman pada Kristus. Banyak anak-anak muda yang meninggalkan iman demi sesuatu hal yang bersifat sementara. Jangan tukar iman kalian dengan pasangan hidup atau jodoh. Nanti kalau satu kali kalian sudah merasa waktunya punya pacar, jangan tukar imanmu dengan pacar. Yang laki-laki jangan tukar imanmu dengan perempuan. Yang perempuan jangan tukar imanmu dengan laki-laki. Hanya karena dia ganteng, dia punya uang, atau dia cantik, dan sebagainya. Jangan tukar imanmu. Oh, dia kan nanti ikut kekristenan. Jangan mudah terhasut dengan hal yang seperti itu. Baik kalau memang dia belajar firman Tuhan. Jangan tukar imanmu dengan pasangan. Sekarang ini banyak orang yang dengan mudah menukarkan imannya dengan pasangan. Artis-artis pun banyak ya. Menikah sembarangan, nggak masalah. Hanya demi supaya dapat pasangan. Kata Tuhan Yesus ditinggalkan. Banyak contoh. Orang yang dulunya kita anggap, oh ini figur Kristen. Tapi ternyata dia cari pasangannya sembarangan. Salah satu contoh yang saya tahu, artis Roger Danuarta. Dia seorang Kristen yang baik, yang taat. Tapi ternyata harus menikah dengan artis juga yang tidak seiman. Disayangkan sekali. Jangan tukar imanmu dengan pekerjaan juga. Mungkin ada menawarkan kerja di sini. Tapi saya kasih pekerjaan. Tapi tinggalkan imanmu kekristenan. Jangan jadi orang Kristen lagi. Oh, jangan mau. Jangan pula tukar dengan kedudukan. Dikasih kedudukan tinggi, tapi ternyata harus meninggalkan iman pada Tuhan Yesus. Banyak saya temui contoh pejabat-pejabat yang awalnya pengikut Kristus, tapi ketika ditawari jabatan yang tinggi, jadi ketua DPRD misalnya, tapi harus meninggalkan iman pada Tuhan Yesus. Ada begitu banyak seperti itu. Itu semua sementara. Harta itu sementara, kedudukan sementara, pekerjaan sementara, pasangan hidup pun sementara. Jadi jangan tukar iman dengan apa? Pertahankan iman. Firman Tuhan mengajarkan supaya kita setia sampai mati. Pada akhirnya kita pun akan beroleh mahkota kehidupan. Apapun yang dunia tawarkan, kalau mempertahankan iman, kalau itu mempertaruhkan iman kita, sebaiknya kita tolak. Beranikah kita mempertahankan iman pada Kristus, sekalipun nyawa yang jadi taruhan? Kalau di hadapan kita ditodongkan senjata, kamu mau mengikut Kristus, tapi mati, atau meninggalkan imanmu, tapi kamu tetap hidup. Kiranya kita dapat hikmat untuk menjawab dengan benar. Berikutnya, tanda orang yang memiliki kesetiaan. Poin terakhir, tanda orang yang memiliki kesetiaan, bahwa yang pertama, dia akan merasa puas dan bersyukur dengan apa yang ada padanya. Orang yang setia dia itu merasa puas. Dia bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Orang lain bekerja di tempat yang lain yang lebih baik, gajinya besar. Tapi dia setia di tempat yang saat ini dia bekerja. Saya di sini dulu, tidak apa-apa. Saya masih perlu cari pengalaman. Saya masih perlu untuk cari eh, bagaimana sih bekerja dengan baik itu. Cari pengertian. Saya masih belum lama bekerja. Ada orang mungkin masih bekerja 1 tahun, kemudian dipengaruhi di tempat yang lain. Ayo di sini enak. Dan belum tentu dia bisa mengerjakan. Kerjakan dulu dengan setia di tempat yang dia tekuni. Saya pernah bekerja jadi guru SD, masih tahun kedua, ketiga itu rasanya sudah nggak betah. Ingin segera pindah. Kenapa? Karena gaji saya kecil, 400.000. Waktu itu tahun 2007. Tapi ketika mau pindah, saya berpikir bahwa pengalaman saya belum banyak. Saya akhirnya tetap di situ. Saya menimba pengalaman lebih banyak. Saya mengikuti apa yang seharusnya saya kerjakan. Sampai 13 tahun saya bekerja. Tentu ada kenaikan penghasilan. Tapi ketika ada hal di tempat lain yang kelihatan lebih baik, saya tetap di tempat yang awal. Di tempat bekerja mungkin kelihatannya gajinya kecil, fasilitasnya minim, tapi di situ kita bisa belajar dan memiliki pengalaman bekerja. Atau kalau kalian seorang pelajar, bersyukur ada di sekolah itu.
Ya, bersyukur kamu ada di sekolah yang sekarang ini ditempatkan. Karena masih banyak anak yang tidak bisa bersekolah dengan layak. Di jam kalian bersekolah, betapa banyak anak-anak yang masih harus cari uang di jalanan. Membersihkan mobil pakai alat pembersih, atau jual-jual sesuatu, jual koran. Kalau di Surabaya itu mungkin ada juga di Bekasi. Ada yang namanya manusia silver. Pernah tahu ya? Bisa perak. Tubuhnya dicat perak semua. Minta-minta uang di jalan. Sementara kalian bisa bersekolah. Menjawab syukur. Tanda orang yang setia, dia merasa puas dan bersyukur. Dan tanda orang yang setia, dia akan melakukan sesuatu sekalipun tidak ada orang lain yang menyuruhnya atau melihat. Mungkin di kelas kalian kotor, bukan kalian membuang kotoran. Nah, tidak ada orang, masih sepi di kelas. Tidak ada salahnya dibersihkan, disapu. Sekalipun sampah itu bukan berasal dari kamu. Atau di rumah juga begitu. Tidak perlu menunggu, wah siapa ini yang bikin masalah, yang bikin kotor. Kalian tahu bahwa itu kotor atau ada sampah berserakan, ya buang dengan tidak perlu menunggu, tidak perlu dilihat, tidak perlu disuruh. Jangan. Orang yang setia, dia akan melakukan sesuatu sekalipun tidak ada orang lain yang menyuruh atau melihat. Dan yang terakhir, orang yang setia dia tahu berterima kasih pada orang yang menolongnya dan mengerti bagaimana membalas kebaikan orang. Ketika kalian dapat pertolongan, kalian tahu berterima kasih. Ketika sudah ditolong, tidak lupa mengucapkan terima kasih, bahkan kalau perlu ada kesempatan baik, mampu juga membalas kebaikan. Tidak sekalipun dia akan menikam atau menjatuhkan orang yang berbaik padanya. Jadi belajar untuk berterima kasih dengan orang yang sudah menolong kita. Bahkan kalau perlu kita bisa membalas kebaikan orang. Ada banyak hal yang di depan kita, orang-orang yang baik pada kita. Untuk apa kita belajar untuk bisa berterima kasih. Tanda orang memiliki kesetiaan, merasa puas dan bersyukur dengan yang ada padanya. Dia akan melakukan sesuatu sekalipun tidak ada orang lain yang menyuruh atau melihat. Dan yang ketiga, dia tahu berterima kasih pada. Ya, ini pembelajaran kita tentang kesetiaan. Sharingnya adalah apakah selama ini Niko dan Nelva sudah setia? Kalau belum, dalam hal apa kalian mau belajar untuk setia? Misalkan kadang-kadang saya juga masih kurang setia, yaitu apa? Dalam hal lalu lintas. Kadang-kadang saya akui saya masih kalau lampu merah dan resikonya kecil, kadang-kadang saya terobos juga. Saya masih harus belajar untuk setia dalam hal itu. Kalau Nelva, kira-kira apa yang menurut kamu bahwa dalam hal ini saya kurang setia, saya harus memperbaiki. Saya mungkin belum setia dalam mengatur waktu sih yang saya belum bisa apa kadang-kadang masih suka nggak bisa ngatur waktu sendiri gitu. Bisa mengatur waktu sendiri. Jadi akhirnya apa? Akibatnya apa biasanya? Eh, Bertabrakan dengan yang lain, kerjakan sesuatu. Iya. Kalau Niko, dalam hal apa kamu merasa bahwa saya harus belajar untuk setia dalam hal ini? Bangun pagi mungkin atau apa? Bangun pagi, Pak. Bangun pagi. Kenapa itu? Nggak bisa Iya. bangun. Kan kalau bangun pagi bisa ngelakuin kerjaan lebih banyak. Oh, nah selama ini kalau bangun jam berapa? Jam 3-an. Jam 3 pagi. Iya. Loh, kok pagi-pagi sekali ngapain itu? Eh, nggak tahu sih. Oh, bangun sendiri atau Paling dibangunkan? baca apa? Baca yang Pak Oki kirim. Iya. Bangun sendiri atau dibangunkan pagi-pagi biasanya? Nggak tahu tiba-tiba bangun sendiri aja gitu. Oh, iya. Mungkin karena kedinginan kali. Hmm. Oke, itu yang kita pelajari hari ini. Kiranya kita bisa belajar untuk setia, sekalipun dalam hal kecil,
kita melakukan kesetiaan, dan Tuhan yang akan melakukan segala sesuatunya. Kita akan akhiri dalam doa. Saya akan berdoa buat kalian untuk PAS yang kalian hadapi juga. Elva mana Niko? Tunjukkan sebentar wajahnya, kita berdoa. Ya, oke, kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada siang hari ini kami boleh belajar firman-Mu mengenai kesetiaan. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan, Niko dan Elva. Itu di masa muda mereka bisa mengenal dan belajar untuk setia, sekalipun hal yang kecil, sekalipun hal yang remeh, sekalipun tidak dilihat orang. Kami mau belajar setia dalam hal waktu, dalam hal bangun pagi, dalam hal apapun juga kami mau belajar untuk setia. Buang sampah tidak sembarangan, menghadap orang lain yang mengajak bicara dan sebagainya. Tuhan, kami juga berdoa untuk Niko dan Elva yang mulai besok akan menghadapi PAS Tuhan di sekolah mereka. Tuhan berikan hikmat dalam mereka belajar, apa yang mereka pelajari itu bisa sampai di pikiran mereka dan juga bisa mereka keluarkan dengan baik ketika mereka menghadapi soal-soal PAS. Menyertai dalam belajar, menyertai dalam persiapan, menyertai dalam pelaksanaan sampai selesainya. Berikan hati yang takut akan Tuhan, jujur, dan bisa menyelesaikan semua dengan cepat. Terima kasih Tuhan, pertemuan kami depan dalam keadaan yang baik dan sehat. Dalam satu nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. Oke, selamat mengikuti PAS, tetap mengandalkan Tuhan, selamat belajar, tetap berdoa. Dan sumber kasih, terima Terima kasih. kasih, Pak.